Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Sebelumnya, kenalin kami dari kelompok 3 Transformasi Digital yang beranggotakan saya, Husnu Mutia, kemudian ada Rahel Hurul Ain Yahya, ada Maharsa Sabila, dan ada Risma Aulia Salsabila. Kami dan kalian akan belajar bersama tentang literasi digital. Saksi, tonton terus video ini ya. Di zaman sekarang, teknologi berkembang sangatlah cepat. Hampir semua hal terjadi serba digital termasuk bahasa. Banyak data bahasa muncul di internet, aplikasi, ataupun media sosial. Karena itu, para ahli bahasa mulai menggunakan teknologi untuk menganalisis bahasa. Dari sinilah muncul linguistik digital. Linguistik digital merupakan ilmu yang mengkaji tentang bahasa dengan bantuan teknologi seperti komputer dan perangkat lunak analisis. Pendekatan ini membuat analisis bahasa menjadi lebih cepat dan akurat. Selanjutnya yaitu ada materi analisis teks berbasis korpus. Nah, yang pertama itu apa sih korpus itu? Korpus merupakan kumpulan teks dalam bentuk digital, seperti dalam berita, dalam artikel, dalam transkrip percakapan, atau yang lainnya yang digunakan untuk diteliti. Contohnya yaitu ketika kita mengumpulkan 100 artikel berita untuk kita cari tahu kata apa aja sih yang sering muncul pada artikel tersebut. Nah, selanjutnya ada kegunaan korpus itu sendiri. Yang pertama, korpus ini digunakan untuk melihat seberapa banyak kata yang sering muncul atau kata yang sering digunakan oleh penulis di dalam berita ataupun artikelnya. Yang kedua itu untuk meneliti gaya bahasa yang digunakan oleh seorang penulis atau seorang penuturnya. Yang ketiga, kegunaan korpus ini juga bisa membantu kita untuk membuat sebuah kamus atau aplikasi penerjemah untuk menerjemahkan bahasa satu ke bahasa yang lainnya. Selanjutnya ada jenis-jenis korpus. Di sini ada yang umum, ada yang khusus, dan juga ada sinkronik dan diakronik. Yang pertama ada jenis-jenis yang umum, yaitu teks dari berbagai sumber, misalnya dari berita, dari buku, ataupun bisa dari media sosial. Selanjutnya ada yang khusus, yaitu ini itu fokus pada bidang tertentu, seperti medis, hukum, ataupun yang lainnya. Yang ketiga ada sinkronik. Nah, kalau ini yaitu dari satu periode waktu tertentu, jadi hanya digunakan di waktu-waktu tertentu saja. Yang terakhir ada diakronik, yaitu dari waktu ke waktu untuk melihat perubahan suatu bahasa. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Oke teman-teman, kali ini kita masuk ke materi perangkat lunak analisis bahasa. Apa sih perangkat lunak analisis bahasa ini? Ini adalah suatu software yang digunakan untuk menghitung atau membaca data secara cepat. Tentunya di dalam teks ya. Fungsi utama dari software ini apa sih? Fungsi utama yang pertama tentunya untuk menghitung frekuensi kata yang ada di dalam teks tersebut. Misalnya nih, di dalam sebuah teks terdeteksi oleh software itu ada 75 kali kata data. Nah, itu bisa terdeteksi oleh software tersebut. Nah, yang kedua yaitu fungsinya untuk menganalisis kata yang bersamaan. Misalnya kayak makan bersama ya, bukan makan bareng, makan bersama, kemudian ambil keputusan dan lain sebagainya. Ini tuh untuk menganalisis struktur bahasanya ya teman-teman, seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu menandai jenis kata. Software ini juga bisa digunakan untuk menandai apakah ini kata verba,
kata kerja atau kata benda gitu. Misal di dalam suatu teks ada kata pergi. Pergi ini termasuk ke dalam verb atau ke dalam noun gitu. Nah, seperti itu ya teman-teman. Teman-teman, kita masuk ke dalam daftar perangkat lunaknya ya teman-teman. Yang pertama itu ada uncount. Ini maaf ya kalau misalkan penyebutannya salah, tolong dikoreksi. Nah, uncount ini untuk korpus yang sederhana kayak mencari frekuensi kata atau kolokasi yang tadi kayak kata yang bersamaan gitu ya teman-teman. Nah, ini tuh cocok untuk pemula ya. Kemudian yang kedua ada sketch engine. Sketch engine ini analisis korpus yang lebih besar, kemudian grafiknya itu kemudian ini tuh untuk mencari grafik yang tadi juga kolokasi juga. Nah, tapi ini tuh sketch engine ini tuh berbayar ya teman-teman, tidak gratis, tidak seperti yang si Uncount itu gratis ya. Dan sketch engine ini cocoknya untuk peneliti atau yang profesional. Kemudian ada wordsmith tools atau wordsmith statistik ya. Ini adalah fungsinya untuk statistika kata, frekuensi, dan struktur kalimat. Nah, kelebihannya ini tuh cocok untuk riset yang serius gitu, riset yang benar-benar riset ya, pokoknya gitu. Terus kekurangannya tidak gratis sama berbayar ya teman-teman, tidak seperti yang Uncount itu. Kemudian selanjutnya ada NLTK atau Python Library. Nah, NLTK ini untuk analisis teks lanjutan seperti tokenisasi, PO staging, parsing, dan lain-lain. Kelebihannya ini gratis juga ya teman-teman. Terus kekurangannya kalian harus bisa Python ya teman-teman, ngoding kayak gitu. Nah, kemudian ini tuh cocok untuk mahasiswa teknik linguistik atau NLP. Nanti untuk link websitenya saya taruh di videonya, di editnya ya teman-teman nanti. Nah, kemudian ada Elan ini cocok, Elan ini fungsinya untuk anotasi video atau audio, kemudian analisis percakapan dan data lisan. Nah, ini gratis juga ya teman-teman, ini cocok untuk dokumentasi bahasa daerah dan linguistik lisan. Oke, sekian, terima kasih. Nah, selanjutnya ada manfaat dari digital linguistik. Yang pertama, cepat dan praktis. Dalam menganalisis bahasa, dengan adanya bantuan linguistik digital, membuat kita mampu melakukan analisis dengan lebih cepat dan juga praktis, karena tidak mengharuskan kita mencari secara manual. Yang kedua, akurat dan berbasis data. Analisa dengan linguistik digital didasarkan pada data realnya sehingga memberikan hasil yang akurat. Yang ketiga, bisa analisis data besar. Dalam menganalisis bahasa dalam jumlah besar, tidak mungkin kita mengecek satu persatu. Maka dari itu, linguistik digital membantu kita untuk menganalisa data dalam jumlah besar. Yang terakhir, bisa analisis lintas bidang. Penggunaannya dapat dikomunikasikan dengan software lain, seperti itu. Oke teman-teman, itu tadi materi dari kami tentang literasi digital. Kalau nanti teman-teman ada pertanyaan, harap disampaikan ya teman-teman pas meeting nanti. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.